Halo teman-teman DTI, selamat datang di channel kesayangan para pemula yang sedang belajar di fixed time asset DTI ya, Day Trading Internasional. Nah, sekarang teman-teman yang kamu lihat bahwa sekarang sedang trading ya, marketnya bagus banget, sedang downtrend, dan saya menggunakan indikator RSI dan Donchian Channel. Durasinya 1 menit dan time frame-nya juga 1 menit. Semoga saya profit ya. Oke teman-teman, ini kita bakal bahas tentang bagaimana sih caranya menghadapi resesi. Banyak banget yang bilang, wah kayak nakut-nakutin kan. Jadi banyak orang yang bingung nih, apalagi banyak yang di PHK ya. Mau usaha apa, boro-boro ya. Mau dapat kerja lagi agak susah. Jadi ya bagaimana dong caranya ya. Sedangkan pendapatan semakin minim, sudah nggak dapat kerja di PHK. Kalaupun ada uang ya mungkin uangnya nggak terlalu banyak buat kehidupan sehari-hari. Pantengin terus ya video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga klik loncengnya biar kamu nggak ketinggalan update terbaru dari Day Trading Internasional. Oh ya, kita profit ya guys. Oke, kita profit tadi ya. Dan teman-teman, ya memang sangat memprihatinkan karena situasi zaman sekarang ya. Akhir-akhir ini banyak banget berita seliweran tentang resesi. Banyak yang bilang harus begini-begini, bahkan apartemen itu di ibu kota udah diobral ya, harganya murah banget, 100 jutaan, lebih murah dari rumah-rumah ya. Jadi gimana dong buat kita-kita pegawai yang masih digaji UMR nih? Nah, banyak yang DM ke Mister. Gimana dong Mister? Apalagi kita juga udah ada yang sebagian dipecat ya, dikeluarkan, di PHK maksudnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Oke, yang pertama adalah kalian harus melakukan yang namanya mencari tambahan penghasilan. Buat Anda yang di PHK, kami turut prihatin. Nah, uang dari tempat kamu bekerja misalnya dapat pesangon ya bisa diputar lagi ya, atau mungkin ada tabungan. Kalau misalnya nggak dapat pesangon, uang tabungan yang selama ini kamu tabung ya selama kamu bekerja itu pasti ada gunanya. Kamu bisa untuk memulai usaha baru ya, tapi saya sarankan buat para pemula yang memulai usaha sebaiknya cari yang memang kalau perlu yang nggak ada modal ya, nggak pakai modal yang besar ya, mungkin gratisan banget ya agak susah. Tapi cobalah cari usaha di mana kalian bisa tanpa modal. Misalnya apa? Misalnya adalah jual jasa kamu. Karena ya modalnya hanya tenaga dan otak kita aja kan. Itu bisa kamu jual ya. Apa aja? Banyak banget guys. Kamu bisa jadi tukang cuci mobil, atau kamu jadi tukang bersih-bersih, atau jadi cleaning service, tukang potong rumput. Itu yang menggunakan tenaga. Nah, kalau menggunakan otak gimana? Ya, itu sebenarnya pakai otak juga ya. Tapi kalau pure dengan menggunakan otak, berarti kamu harus memperkaya skill kamu ya, melatih skill kamu. Ya, saya nggak punya skill nih, saya bingung. Oh ya udah, berarti kamu harus mempelajarinya dulu. Gimana cara pelajari agar kamu punya keahlian baru, punya skill baru? Gampang, sekarang udah ada YouTube guys. Bisa buka YouTube dan cari, belajari. Kamu punya handphone ya, smartphone, kamu pelajari dengan YouTube. Kalau nggak ada datanya ya udah pergi aja cari tempat yang memang ada free wifi-nya ya. Di situ kamu pelajari YouTube, kamu download biar kamu pelajari lagi di rumah. Pelajari berarti kamu nonton berkali-kali videonya, kamu perlu catat ya, dan segera praktekkan. Ketika kamu punya skill baru, coba jual dengan orang-orang terdekat, orang-orang yang kamu kenal dulu. Kalaupun enggak, setidaknya kalian melatih berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kamu. Oke, ini masih downtrend ya teman-teman ya. Wah, tapi ya ini udah mulai muncul ya, lihat ya. Untuk Donchian channelnya udah mulai sejajar ya, berarti udah masuk market sideways. Kemungkinan besar dia akan berbalik arah, karena juga dari Donchian channelnya ini ya sudah seperti ini garisnya. Wah, sudah mulai sedikit cenderung ke bawah. RSI juga memang sudah masuk ya di bawah level paling bawah ya, ini ya di bawah dari 30. Oke, saya skip ya dengan trading ya, jadi biar nggak garing juga nih. Saya open posisi cuma kecil-kecil aja. Nah, banyak teman-teman yang merasa bahwa kalau mau trading di fixed time asset itu butuh modal yang besar. Ya sebenarnya bisa sih $20 ya, $10 juga bisa. Tapi itu tadi, kalau kalian open posisi dengan sedikit ya depositnya, itu bakal mempengaruhi psikologi kalian. Apalagi yang namanya trading itu kan aktivitasnya beresiko tinggi guys. Jadi kalau ketika loss ya kalian harus cari strategi, harus melakukan strategi gimana caranya modal kamu tuh nggak cepet habis gitu.
Salah satunya adalah dengan kompensasi, dimana ketika loss kita mengkalikan 2 ya, 2 atau 2,5 untuk modal open posisi nih. Saya cuma pakai kecil-kecil aja, 150.000 aja nih ya. Ya kalau udah banyak profitnya, kalau masih boleh ya udah biarin aja dulu. Kalau misalnya itu ya di withdraw, diputar lagi buat usaha. Oke, kita lihat ya RSI-nya. Saya masih setia menggunakan RSI, dimana settingan angkanya nggak saya rubah ya teman-teman ya. Kita lihat ini settingan harga RSI 14-nya ya, garis yang warna ungu sedang menukik ke bawah. Jadi kemungkinan besar bahwa bullish yang sedang terbentuk ini ya, yang sudah terbentuk ya, ini adalah koreksi. Kita lihat di sini sudah muncul bearish. Nah, tunggu dulu apakah candles berikutnya akan muncul bearish. Oke, kita lihat di sini. Kalau enggak ya berarti memang ini muncul market sideways ya, biasanya memang pertanda dari pembalikan harga gitu. Atau bisa jadi penerusan juga teman-teman ya. Kita lihat aja secara keseluruhan marketnya itu mau kemana. Oh, sedang turun guys, sedang turun. Oke, masih ada waktu. Oke, dia mau ke atas ya, cuman terbentur dengan resistance yang terdekat di sini dan dia berusaha untuk naik lagi teman-teman. Semoga bisa. Kita mundur dikit. Oke, open posisi di sini ya. Nah, lanjut lagi ya guys ya. Soal gimana cari penghasilan tambahan ya. Penghasilan tambahan buat kamu yang mungkin lagi was-was juga nih, saya di PHK atau enggak nih ya. Nah, makanya penting banget untuk nabung guys. Bukan pentingnya itu bukan di investasinya. Ya, penting untuk nabung dulu. Nah, nabung itu kalau nggak ada duitnya, kamu harus cari penghasilan lebih walaupun kamu udah kerja. Makanya dimana yang untuk mempertajam skill kamu, keterampilan kamu ditambah ya, dilatih lagi itu penting banget. Jadi jangan habiskan uang hanya untuk beli keperluan yang untuk bisa dilihat ya, seperti misalnya baju, sepatu, handphone ya. Tapi kalian lupa bahwa skill kamu juga perlu dilatih. Makanya kalau tiap gajian tuh ya, kamu beli buku atau kamu beli e-book, ada e-course ya, kursus online, ikutin gitu. Itu kan nggak mahal guys. Dan kalian bisa nambah skill baru. Oke, kita profit di sini. Udah 2 kali profit ya. Jadi ketika kamu udah ada skill baru, keterampilan baru, keahlian baru, kamu bisa gunakan itu untuk menambah penghasilan. Tanpa kamu harus nyetok barang, karena untuk jualan pun itu harus nyetok barang. Kalau laku, kalau enggak gimana? Iya kan? Nah, jadi paling yang sangat realistis dan hemat ya menurut saya adalah dengan menjual jasa. Itu hanya membutuhkan waktu untuk Anda latihan, untuk Anda berlatih. Banyak, Anda tinggal lihat di sekitar Anda itu butuhnya apa, ada masalah apa, dan Anda menjual jasa Anda sebagai solusi. Misalnya bersih-bersih, ya kalau bersih-bersih berapa kira-kira per jam? Bersih-bersih apa nih? Bersih-bersih di rumah, di luar rumah, atau dalam rumah? Ya, atau Anda bisa memanage orang-orang untuk bersih-bersih. Anda bisa bikinkan penawaran kepada developer perumahan misalnya. Nah, itu Anda harus pelajari skillnya gimana. Cari tahu di Google, banyak banget ya di Google dan juga di YouTube ya. Anda tinggal mau atau tidak gitu. Oke, saya coba untuk trading lagi ya guys ya. Ini sudah naik ke atas ya guys ya. Jadi udah ada market baru ya di sini ya. Kita masih di market Europe Composite Index. Nah, kalau Anda sudah ada penghasilan tambahan, ditabung. Ya, ketika udah tabungan cukup, barulah diinvestasikan guys, gitu. Rutin dulu nabungnya. Gimana mau nabung kalau penghasilannya nggak ada ya kan? Ada orang bertanya, saya digaji, saya ada penghasilan, tapi buat makan lagi masih susah. Ya berarti Anda butuh pekerjaan tambahan agar penghasilan Anda bertambah. Gitu solusinya, nggak ada pilihan lain. Harus cari pekerjaan lain atau usaha lain di mana uang Anda bisa didapatkan ya. Sekedar dari apa yang Anda terima dari gaji Anda tiap bulan. Gitu, mau nggak mau. Kalau Anda nggak mau berarti Anda yang malas. Gitu. Nah, kalau Anda sudah rutin menabung, barulah Anda gunakan untuk investasi. Terserah, mau investasi yang di saham kah, kripto, atau mungkin Anda mau belajar trading. Trading itu juga salah satu investasi yang bisa Anda berlatih dulu, nggak perlu pakai modal dulu. Karena khususnya di Olim Trade ya, di fixed time asset Olim Trade itu, Anda diberi virtual money, uang virtual $10.000 untuk dilatih belajar supaya Anda tahu bagaimana trading di fixed time asset Olim Trade gitu. Nanti ketika modal Anda minimal ya udah $100, enak tuh buat open posisi itu bisa $1. Nah, lebih enak kan kalau modalnya pas-pasan kecil,
Gimana nanti bisa cepat habis karena Anda takut-takut untuk open posisi karena modal Anda sedikit. Kalau modalnya $100 itu sekitar 1,5 juta ya. Itu Anda lebih leluasa untuk open posisi. Sekali lagi, selama masih ada waktu untuk menabung, perbesar dulu penghasilan Anda. Setelah Anda punya penghasilan yang lebih besar, Anda tabung, baru sisihkanlah uang untuk misalnya belajar trading ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi jangan dipaksakan keadaan sampai minjem, misalnya pakai pinjol atau ngutang sama orang ya kan, atau menjual barang. Jangan guys. Mendingan Anda investasi untuk leher ke atas dulu. Skill Anda diperkaya dulu ya, dilatih lagi. Sambil nunggu uangnya terkumpul, ya Anda juga bisa belajar trading. Karena di Olim Trade itu kan gratis daftarnya sebenarnya ya. Tapi kalau untuk mau bisa dapat profitnya ya Anda harus upgrade menjadi akun real. Nah itu saya sarankan minimal $100 ya. Karena banyak yang bertanya minimal nominal untuk depositnya berapa mister? Ya minimal $100 kalau Anda mau leluasa ya. Karena kan 1% ya, 1% dari deposit Anda untuk open posisi. Ya 1% dari $100 aja itu hanya $1. Jadi kalau mau open posisi $1 dan Anda hanya depositnya di bawah $100, kalau Anda loss bagaimana? Ya kan? Karena biasanya untuk pemula itu belum bisa mengontrol emosinya. Money manajemennya belum terlatih ya. Suka banyak mengeluh ketika loss $10, $20, $50 ya. Ngeluhnya udah kayak gimana? Nah, itu perlu waktu teman-teman. Jangan terburu-buru. Oh iya, untuk Trabar ya, trading bareng, informasinya bisa klik aja link yang ada di deskripsi ya. Tapi sekali lagi, saya menyarankan agar Anda berlatih dulu dengan akun demo. Jangan terburu-buru dengan akun real, apalagi jika deposit Anda minim. Oke, kita bersiap-siap untuk open posisi buy di sini. Karena saya lihat ya dari RSI dia naik pelan-pelan ya. Nah, oke, kita masih ada waktu sekitar 50 detik, semoga kita profit. Kalau profit ini yang ketiga kali ya. Oke, kita lihat dulu, ini garis RSI 14 yang berwarna ungu sedang ke atas ya. Sudah melewati garis level 50. Oke, masih ada waktu sekitar 32 detik lagi. Waduh, semakin menegangkan ya teman-teman ya. Menegangkan di sini ya. Oke, kita berharap kita profit. Sabar aja. Kalau enggak ya tinggal dikali 2 menjadi 300.000. Ya ini enak kalau udah pakai rupiah nih, enak nih ya. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi ya. Kalau dolar masih meraba-raba ya. Banyak yang tanya berapa sih $1 sekarang? Ya tergantung kursnya ya. Oke, 9 detik lagi. Kalau kita di sini loss, kita siap-siap untuk kalikan 2. Oke, sepertinya kita loss karena sudah muncul dari pin bar bearish di sini. Kita kalikan 2 saja menjadi 300.000. Yes, 300.000. Kita tunggu dulu guys. Sepertinya ini penerusan ya karena dia masih muncul bullish. Tiba-tiba di akhir ini dia berubah menjadi bearish guys. Tapi tunggu dulu. Oke, dia sudah melewati resisten yang pertama ya, yang terdekat ini. Oke, kita buy di sini. Wah, kebanting lagi guys. Kebanting lagi karena ada resistance di sini. Sabar aja ya, sabar aja. Kita menunggu, waktunya masih ada waktu sekitar 48 detik ya. Nah, dia sudah mulai naik guys. Semoga kita profit. Ini kompensasi yang pertama. Kalau profit kita langsung berhenti aja ya. Udah cukup lah ya. Udah cukup guys, kecil-kecil aja. Nggak usah banyak-banyak ketika market sedang volatilitasnya sedang menggila ya, sedang tinggi ya. Kita harus hati-hati juga guys untuk open posisi, jangan besar-besar. Ya kalaupun market lagi stabil juga jangan besar-besar ya. Karena kadang emosi kita belum bisa stabil ya. Euforianya, wah saya yakin saya profit. Tapi kita lupa kalau kita loss kita harus bagaimana ya. Kompensasi adalah salah satu strateginya agar modal kita tidak berkurang tapi berkembang. Dan Anda harus punya target loss berapa, tiap harinya berapa. Oke, kita profit. Begitu aja teman-teman untuk video hari ini. Semoga Anda mendapatkan informasi dan manfaatnya bagus untuk Anda. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan salam profit.